orang mengatakan bahwa meraih itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Saya rasa kita sudah 15 tahun dan kita mampu, tidak hanya mampu menyamakan diri tapi mampu unggul dari rumah sakit lain ya. Itu bukan prestasi yang harus hanya kita banggakan, tapi semakin kesini kita caranya harus mempertahankan itu bagaimana, itu jauh lebih penting daripada meraih. Kalau dulu meraih saya gagal, oke lah, saya tidak bisa dibandingkan, tapi sekarang kita harus tetap eksis, harus tetap meningkatkan diri. Intinya tetap intinya survive. Jangan jumawa, tidak membuat kita tinggi di mana-mana, tapi silaturahmi ke rumah sakit lain oke, silaturahmi ke instansi lain oke, itu yang harus dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Mila di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan manyus. Oke, jadi kali ini adalah salah satu video yang sangat spesial nih, karena akan berbarengan dengan ulang tahun dari RSN Utuban. Nah, di acara ulang tahun RSN Utuban kali ini kita menghadirkan dua bintang tamu yang sudah sangat senior gitu ya bahasanya. Yang misalnya orang-orang yang mungkin sudah menyaksikan RSN Utuban ini bertumbuh dan berkembang hingga saat ini ya. Beliau ini adalah dua orang Bu Bidan. Langsung kita sambut aja kali ya. Mungkin teman-teman udah pada kenal sih, udah pernah salah satunya punya video yang sangat fenomenal mungkin ya, udah pernah kita undang. Nah, nanti jangan lupa ditonton juga videonya. Langsung kita sambut aja Mbak Yuni dan Mbak Ani. Halo. Kayak buat teman-teman nih yang mungkin sudah banyak kenal nih, kalau sama Mbak Yuni kan sudah pernah ya datang ke acara sudah podcast terkenal kita. ya. Oh iya, jelas. Rahasia langsing ala Mbak Yuni. Mungkin teman-teman yang udah pernah nonton pasti tahu nih, wajahnya Mbak Yuni udah sangat familiar. Nah, Mbak Yuni ini adalah kepala ruang maternitas di RSN Utuban. Nah, yang sebelahnya nggak kalah cantik nih, ada Mbak Anis. Jadi Mbak Anis ini adalah kepala ruang VK atau ruang bersalin. Betul sekali. Oke, Mbak Yuni dan Mbak Anis gimana ini kabarnya? Alhamdulillah, Wajah luar biasa. Asik. Wajahnya ceria Penuh banget semangat, ini ya. penuh semangat. Sangat cerah, bahagia. Iya, gitu karena ya. temanya sungguh senang mengenang masa lalu. Ini mengenang, ingat-ingat dari Sejarah. semalam, sejarah. Oh, Mengenang iya. sejarah, mengingat ini ya. Terus juga yang spesial itu jarang-jarang loh kita itu syuting pakai baju ini ya. Ini Oh, iya, gambar iya. biasanya Membara. Nah, iya, Membara. biasanya kita Biar mendunia dua. Oh ya, mendunia. Oke. Batiknya batik Gedok Tuban ya. Betul. Tuban Asli gitu ya. Tuban. Oke. Keras Biasanya punya. kita itu kan syutingnya itu hari Senin dan Kamis ya. Biasanya jadwalnya pakai baju batik atau baju baju kotak-kotak Kotak-kotak. atau baju santai yang lain gitu ya. Baru kali ini nih spesial pakai batik khas RSN Utuban. Karena bintang tamunya juga spesial. Ya, Warnanya merah, semangatnya Iya. itu menggambarkan warna baju kita ya. yang sangat membara gitu Ya. ya. Oke, Mbak, mungkin satu-satu dulu nih, mulai dari Mbak Yuni mungkin ya, yang sudah pernah ini biar nggak tegang gitu. Nah, Mbak Yuni ini bisa diceritain nggak sih gimana awal mulanya Mbak Yuni ini ada di RSNU? Mungkin sudah melihat sebagai salah satu orang yang mungkin sudah ada sejak awal nih, sejak berdirinya RSNU sudah bekerja di sini. Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua pemirsa. Kalau disuruh cerita saya ya gimana ya? Seingat saya aja lah, yang mengena-mengena, yang masih membekas di hati nanti saya ceritakan. Jadi awal mula saya lulus 2007 kebidanan ya. Begitu lulus waktu itu masih LKNU, Lembaga Kesehatan, belum ada rumah sakit, belum berdiri waktu itu. Tapi sudah NU sudah mulai merintis dari klinik-klinik yang ada di tiap kecamatan, yang waktu itu ada kliniknya. Kemudian ada cita-cita untuk membangun rumah sakit. Udah ada bangunannya sih, tapi belum operasional, belum ada isinya, belum ada. Jangankan pasien, isi aja nggak ada ya. Baru bangunan kosong Betul, gitu ya.
kebetulan saya 2007 itu kan lulus kebidanan di Akbid NU, waktu itu masih Akbid NU ya. Nah, ada seleksi lolos, kemudian diperbantukan di klinik-klinik yang ada di kecamatan. Waktu itu saya ditempatkan di klinik yang ada di Tuban, yang klinik NU yang sekarang masih ada di area Akbid Apotek NU itu, saya dulu di situ. Nah, tapi di situ kerjaan saya bukan ngurusi pasien saja ya, tapi justru lebih ke administratif persiapan berdirinya rumah sakit, termasuk banyak yang apa ya dulu Mbak Nis ya, yang ngelamar mau jadi perawat bidan ya, tuh. Yang nelponin saya sama Mbak Anis, besok ke sini ya jadi perawat, ke sini besok tes ya, itu saya sama Mbak Anis. Jadi memang mungkin sejak awal itu karena mungkin orang-orangnya juga masih sedikit gitu ya, jadinya serba bisa ya Mbak ya. Multi talent waktu itu, jadi nelponi perawat, karyawan yang mau masuk sini, saya menyiapkan materi ujiannya saya sama Mbak Anis berdua. Waktu itu masih dibantu sama ada Pak Karyo yang dosen stikes itu ya, Dokter Didi, ada Pak Gun farmasi itu ada. Jadi kita ya sudah, memang kerjanya yang baru itu sama berjuang bagaimana caranya mendapatkan izin operasional rumah sakit waktu itu, termasuk kesiapan alat apa itu. Jadi ya sudah, kurang alat apa kita list semuanya sampai akhirnya di 2009 berdiri rumah sakit bulan Februari itu. Oke, jadi kita sudah persiapannya mau usia yang ke-14 nih ya. Sudah lama ternyata ya. Waktu itu saya masih gadis loh. Sekarang sudah beranak pinak ya. Tapi masih muda kok. Oh, ya. Buktinya masih langsing-langsing, masih cantik-cantik, awet muda gitu ya. Berarti sama kan usia 14 tahun kan masih usia remaja. Masa remaja. Jadi semua orang juga masih awet muda, wajahnya masih cerah bersinar gitu ya, masih kenceng gitu ya. Kalau Mbak Anis nih bisa dijelasin nih gimana aja sih mungkin yang pernah dialami di awal-awal, mungkin beratnya kan pasti nggak mudah ya Mbak ya membangun suatu rumah sakit ya, sesuatu yang kompleks sebenarnya, tapi harus dijalani oleh mungkin orang yang jumlahnya nggak banyak gitu. Kalau dari saya hampir sama kayak Mbak Yuni, memang kan kita berdua kan lulusan sama ya Dok, 2007 waktu itu. Rumah sakit NU kayaknya waktu itu memang masih awal-awal, jadi barusan peletakan batu pertama kali ya, 2007 ya. Ya. Bude itu nama kesayangan dari saya untuk Mbak Yuni. Kalau sekarang mungkin tante. Enggak, tetap dari kuliah dulu sampai sekarang tetap Bude. Karena badannya gede. Kalau sekarang udah kurus, sekarang aja ya. Jadi dulu awal-awal memang sebelum RSNU ada, awal masih merintis itu kita memang diperbantukan untuk di kampus Akbid NU juga waktu itu Dok. Jadi selain kita mengurus maksudnya operasional awal-awal, jadi perekrutan karyawan di awal, kemudian kita juga bantu Akbid NU. Kalau sekarang kan namanya berubah jadi IINU ya. Jadi kita dulu juga menerima pendaftaran mahasiswa ya De ya. Ya, betul, menerima pendaftaran. semua bisa lah ya kita. Terus kita juga ini pelayanan di klinik NU juga, terus ada baksos di mana-mana, acaranya LKNU khususnya kita ikut juga. Waktu itu banjir besar-besarnya di Tuban, di daerah Widang, kemudian Rengel, Lumpang, itu besar-besarnya 2009 ya, 2009 kita itu baksos sampai berminggu-minggu di sana. Jadi kayak gitu Dok, babat alas intinya, cari nama RSNU juga, memperkenalkan ke sana, biar orang-orang juga kenal RSNU. Meskipun belum di Dok kita operasional ya, tapi kemana-mana kita selalu baksos, bawa baksosnya dari rumah baksos sakit dari rumah RSNU sakit kayak gitu. Gimana sih alasannya Mbak Yuni akhirnya tuh ingin memantapkan hati di klinik NU waktu itu ya? Padahal kan mungkin banyak rumah sakit di Tuban dan sekitarnya mungkin yang lebih besar, mungkin yang menjanjikan gaji yang lebih, otomatis kan karena tempatnya lebih kompleks seperti itu. Kenapa kok akhirnya memantapkan hati di klinik NU? Ya, waktu itu memang
lulusan baru, teman-teman juga banyak yang mencari kerja di luar, sama saya juga seperti itu dulu, mencari kerja di luar. Tapi setelah saya lama-lama di klinik NU, ada kenyamanan dan mungkin memang sudah jodoh ya. Saya percaya jodoh itu ada, jadi ya sudah jodoh saya di sini. Mungkin memang ini yang terbaik gitu. Apalagi setelah 2009 Menteri Kesehatan sudah menetapkan bahwa rumah sakit NU bisa operasional, saya lebih mantap lagi untuk mengabdi di sini. Oke, mungkin karena juga dekat sama keluarga dan yang lainnya ya. Kalau Mbak Anis sendiri nih, alasannya apa Mbak Anis? Apakah punya jodohnya di sini atau mungkin waktu itu sudah memang aslinya di sini gitu? Kalau jodoh kayaknya ya adalah sedikit banyak berpengaruh juga ya. Salah Tapi satu yang pasti alasan ya. iya, tapi yang pasti karena memang rumah saya ada di Tuban. Jadi saya enggak pernah jauh-jauh dari Tuban, itu enggak pernah. Mulai dari sekolah sampai kuliah itu di Tuban aja. Pernah Dok, waktu itu bimbingan mau masuk kuliah. Bimbingan 3 bulan ya. Bimbingan 3 bulan itu 1 minggu itu saya pulang 5 kali. Hah? 5 kali ya? Dari Surabaya pulang 5 kali, betul. Itu Padahal pun kan saya enggak mau jaraknya- naik bis. Terus? Harus naik travel. Oh my god. Ya Ya itu. kalau waktu itu Karena mungkin ya memang masih nggak sering macet ya jalannya ya Mbak ya waktu itu ya. Mungkin kan tol dari Surabaya Gresik mungkin belum ada. Betul, masih lama apa-apa. Iya. Masih lama. Sekarang aja kan Terus paling nggak 3 jaman toh. Dulu kan enggak pernah kemana-mana. Mm. Mau naik bis juga resiko kan Dok. Cewek lagi enggak punya pengalaman, nggak pernah ke luar kota Tuban, intinya kan gitu. Terus dari orang tua juga tiap hari ditelepon, habis pelatihan, bukan pelatihan, habis bimbingan pasti ditelepon sama bapak itu terutama. Pasti, "Lapo? Wis bermaem." Saiki opo? Mesti kayak gitu. Terus ujung-ujungnya saya nangis. Loh. Nangis, terus akhirnya pulang ke Tuban. Betul. Jadi tiap habis bimbingan gitu semangat, habis ini aku pulang gitu. Mesti kayak gitu Dok. Sampai 1 minggu itu 5 kali. Teman saya satu kos tuh sampai heran, ya Allah saya iki piye wong bimbingan kok koyok ngene iki. Mesti kayak gitu Dok. Makanya saya juga kerja, ya sudahlah kerja di Tuban aja, terserah nanti masuknya di mana gitu. Oke. Jadi rumah sakitnya ada di Tuban itu juga saya ngelamar semua. Waktu itu ya. Iya, ngelamar semua. Alhamdulillah kok dipanggil dari kampus dulu. Jadi memang termasuk Mbak Yuni juga. Dulu tuh dipilih ada 10 besar Dok. Alhamdulillah masuk. Akhirnya dari 10 orang ini nanti ditawari ditawari jadi mana teman-teman yang masuk di minat di pendidikan atau di pelayanan gitu. Dan kebetulan saya sama Bude ini milihnya di pelayanan gitu. Jadi waktu itu memang Dokter Didi dari awal yang bimbing kami berdua. Dari nol intinya gitu. Dari nol. Jadi mulai dari pelayanan di klinik NU yang sekarang, kalau dulu namanya apa ya? Masih klinik NU. Sama ya? Klinik NU Tuban. Dulu klinik NU itu jadi pasien yang awalnya masih 3 ya, Dea. Sehari 3, satu lama-lama kita tuh banyak. sampai tiap hari di klinik NU itu diajak makan aja sama Dokter Didi. Alhamdulillah ya. Mbak. Alhamdulillah kalau misalnya itu mengurangi ijazah yang harus dikeluarin Jadi, ya. karena pasiennya cuma sedikit, banyak nganggurnya. Jadi kita sambil mengerjakan tugas untuk persiapan Betul. rumah Sambil sakit. makan, sambil ngerjakan tugas, terus dibedei juga sama Dokter Didi. Iya. Misal kalau ada pasien ini diapain gitu. Ya, kalau Pasti. nggak bisa, saya pernah disuruh ujian ikut anak-anak akbid. Kenapa Ikut nggak kuliah bisa? lagi. Kau bener lulus kayak gitu. Ya lulus dong, orang saya sudah wisuda kok nggak lulus. Ayo ikut ujian lagi. Ikut ujian lagi sama gitu anak. loh Dok, dulu itu. Iya. Kita masih bertiga, berempat sama Pak Karyo. Pak Karyo memang kan notabene kan Di karyawan di pendidikan. Jadi ya kadang kalau pas istirahat gitu lihat kita, tapi kalau pas fokus di kampus kan nggak bisa. Jadi kita ya bertiga aja sama Dokter Didi, Bude sama saya gitu. Tadi sudah sangat akrab sejak lama ya, sejak belasan tahun yang lalu gitu ya. Dari nol ya dia. Kalau boleh tahu nih, mungkin direktur pertamanya waktu itu mungkin yang membimbing rumah sakit ini awalnya itu mungkin bisa diceritakan mungkin siapa, terus mungkin gimana sih mungkin kenangannya gitu bersama mungkin saat awal-awal menjalankan operasi rumah sakit ini sudah beroperasi di awal mulanya. Ya.
Direktur pertama Dr. HR Sudarto SPOG. Oke. Waktu itu beliau Sekarang sudah almarhum. sudah usianya sudah ya sepuh, tapi semangatnya masih, saya masih teringat semangat beliau ke sini. Meskipun di sini pasiennya masih sedikit, tapi setiap hari dengan usianya waktu itu sekitar 70 tahunan kayaknya ya, waktu menjabat di sini 70. Pada saat ya memang ya. dengan usia segitu lift enggak ada, tangga juga beliau enggak bisa ngeter, jadi tangga miring itu Adanya naik. tangga miring, betul. Iya. Saya tuntun naik di ruang direktur, masih beliau itu masih keliling, ini pasiennya berapa, ini ditangani bagaimana, itu saya salut sekali dengan beliau, dan sampai sekarang enggak akan terlupakan momen itu ya. Jadi beliau yang semangatnya, karena dulu beliau adalah mantan direktur RSAL tuh. Kemudian tanya, kamu sudah bisa apa? Ya ini. Memang kan baru lulusan pertama ya, begitu. Kemudian ya udah kamu sekolah lagi. Sekolah ini yang dimaksud adalah kita harus pelatihan, karena waktu itu sekolahnya mentok ya ada 3, tidak ada sekolah yang lain kan kalau untuk bidan. Kemudian dikirim ke RSAL, waktu itu saya juga sama Mbak Anis 3 bulan. Jadi magang di sana semua. Tidak hanya magang tentang kebidanan, saya Semuanya, mulai dari UGD, ICU, saya kamar bidan, operasi. ICU bisa, kamar operasi Mbak Muki mang khusus ya. Terus ke NICU-nya bayi. Jadi kalau sekarang banyak yang jadi ahli infus bayi itu ya karena saya di RSAL itu ya sudah coblos bayi aja kayak gitu itu. Jadi beliau ya awal-awal ya kunyis ya. Kami ini memang bidan benar. Terus yang paling berkesan karena beliau kan ini ya dok SPOG, jadi spesialis objin. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kunjungan ke RSNU, beliau itu pasti pertama kali datangnya masuk ke VK. Oke. Oke, Memang jadi paling kesukaannya ke sana iya ya. kali ya, karena memang faknya di sana ya. Terus mesti tanya, gimana pasienmu? Ada berapa minggu ini? Pasti gitu. Terus tidak lupa tiap beliau ke ruangan itu nanti abis ini buku laporan jaganya dikirim ke ruangan saya ya, pasti gitu. Dicek gitu Iya, satu-satu dicek ya. satu-satu dok. Mulai dari pasien datang sampai pasien dipindah ke ruangan itu pasti diliatin. Terus kalau ada yang nggak beres itu pasti ditanya sampai akar-akarnya. Kenapa kok gini? Kenapa kok gini? Mesti gitu. Pada dasarnya karena mungkin beliau almarhum ini memang inginnya teman-teman di saat memulai ini kita Iya. sudah benar-benar memberikan pelayanan yang Iya, maksimal. sudah memastikan bahwa yang melayani itu benar-benar profesional dan mengerti apa yang harus dilakukan terhadap pasien, Mbak. Tuh ya. Jadi kalau tadi mungkin berdasarkan ceritanya Mbak Yuni sama Mbak Anis ya, Dr. Sudarto ini memang salah satu sosok yang apa ya, sangat berpassion gitu ya. Betul, tidak Benar-benar terlupakan. ingin melayani sepenuh hati. Jasa beliau tidak akan terlupakan untuk perkembangan rumah sakit RSNU. Itu kalau dari saya. Oke. Nih, ya ampun rasanya ngobrol sama dari tadi kok ya. Agak-agak aus ya. Jangan lupa nih kita punya jamu. Jamu spesial Iya, dari iya. instalasi gizi kita. Apa nih menu? Ini jahe ini dok. Oh, Mbak dapat ya? Ya. Aku dapat kunir asam nih. Asam yang segar sekali. Minum dulu ya. Alhamdulillah segar. Dan sudah, insya Allah sudah terjamin kehalalannya karena sudah Tersertifikasi halal. Betul. Banyak ya produknya ya, nggak hanya jamu ya sebenarnya ada healthy catering, food. ada resbol gitu, banyak banget ya. Oke, balik lagi nih. Kalau tadi diceritain sama Mbak Yuni sama Mbak Anis nih, kalau merintis awal itu juga salah satunya sama Dokter Didi. Ya, Oke, ya, Dokter Didi yang notabene adalah direktur kita nih saat ini. Ya. Oke, mungkin diceritain dong Mbak. Apa ya? Nah, Mbak Anis dulu deh. Anis aja. Kalau Dokter Didi dulu, mungkin lebih banyak berperannya apa mungkin di awal-awal pendirian rumah sakit ini sampai mungkin ya selama sudah berdiri dan berjalan di awal-awalnya. Kalau dokter Didik sendiri dulu kan memang pertama kali direkturnya kan dokter Darto ya dok. Jadi dokter Didik itu sebagai wakil direktur waktu itu. Oke. Pertama kali waktu itu memang wakil direktur. Jadi dokter Didik juga kan menurut saya yang berperan juga di LKNU. Jadi kan kalau ada apa-apa operasional itu memang kalau menurut saya waktu itu
dokter didik yang berperan, sangat berperan dokter didik. Tapi kalau untuk teken tanda tangan dan lain-lain pengesahan itu dokter Darto, sepertinya kayak gitu. Tapi kalau ada apa-apa teknisnya yang terjadi di rumah sakit NU awal-awal itu dokter didik semua. Jadi dokter Dato karena usia sudah Nggih, sepuh, heeh. beliau lebih ke konsultan. Jadi Betul. misalnya Awalnya. ini kalau misalnya jalannya Dan begini berpengalaman bagaimana, ya dia. jalannya begini bagaimana. Dokter Didik lebih ke apa ya? Kalau dokter Dato konsultan, dokter Didik lebih ke penggerak apa namanya? Yang bekerja di jejaringnya ke sini, ke sana itu meningkatkan jejaring dokter Didik. Kemudian untuk ya, langkah-langkahnya untuk mengembangkan itu dokter Darto. Jadi beliau berdua sama-sama saling melengkapi. Betul. Gitu. Berkolaborasi. Karena dokter Didik pun Iya. waktu itu mungkin juga baru awal-awal, masih belum banyak pengalaman. Tapi dokter Dato sudah banyak begitu pengalamannya. Jadi Ada sih pengalaman, Ya. tapi di luar beban ya. ya paling sebelumnya tidak dokter kan didik gitu. langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk mengembangkan rumah sakit itu konsultasinya ke dokter Darto. Jadi saling melengkapi. Oke, kalau mungkin ada lagi nggak? Mungkin orang-orang lain kayak kita bahas kalau tadi yang mungkin yang di bidang pelayanan mungkin ya dari yang medis, keperawatan, kebidanan kayak gitu. Kalau yang mungkin bagian umum, siapa sih orang-orangnya bisa dibagikan mungkin yang sudah mungkin masih diingat dan beliau-beliau ini sudah dari awal Ya. banget ada di RSNU. Dulu yang Sudah di rumah berkiprah. sakit NU itu jadi bidannya sebelum ada yang lainnya. Saya sama Mbak Anis belum ada kegiatan pelayanan pasien. Bidan saya sama Mbak Anis. Perawatnya waktu itu ada Mbak Mugi. Mbak Mugi menyiapkan di OK dan lain-lain itu. Dokternya dokter Darto, dokter Didik. Kemudian bagian umum ada 3. Ada Abah sama 3 anak buahnya trio kuek-kuek waktu Kuliah, kuliah di bagian bagian keuangan. keuangan. Kemudian trio kuek-kueknya Abah itu adalah Mas Denny Mijan, Mas Denny Mija, Mas Denny Mas TP, Aris. Mas Aris sama Mas Denny TP. Mas Denny TP sekarang sudah di sini. Oke. Beliau memutuskan pindah ke instansi lain. Tapi trio kuek-kuek itu. Jadi bayangan rumah sakit segede ini, beliau bertiga itu yang bersihin. Masya Allah. Iya, cleaning service-nya baru 3 itu. 3 toh. itu aja. 3 orang itu aja. Dan Rumah nggak ada sakit lain. segede ini. Rumah sakit segede ini, tapi belum ada Tapi, pasiennya. Betul, belum ada pasien. Terus cuma satu bangunan ya dulu ya. Ya ini aja. Yang gedung gedung aja. satu. Gedung Jadi yang aja, bagian kayak depan gitu. aja gitu ya, berarti Iya. ya. UGD belum ada sampai tambahan poli. samping belum ada. Jangan salah, langsung aja kita cerita. Enggak usah nunggu pertanyaan ya. Iya, nggak apa-apa cerita aja. Kan kita di sini santai. ya. Jadi kita ini Dok, meskipun kita bidan ya, terus mulai muncul lagi beberapa teman kan direkrut nih, ada teman Mulai ada perawat. pasien, Ya, 1, 2. Pokoknya satu hari yang jaga di setiap stasiun itu hanya 1 orang. Satu Dulu, orang. 1 orang. Saya bidan jaga 24 jam pernah 24 jam loh Dok, bayangkan. Ya. 24 jam. Terus jangan salah, saya bidan Dok. Saya pernah jadi petugas pendaftaran, pernah. Jadi housekeeping juga pernah. Rekap Jadi keuangan. ahli gizi, jadi keuangan pernah. Semua saya bisa, ya. Jadi awal-awal Dulu itu saya jadi sekretaris juga loh, jangan salah. Saya pernah betul. jadi sekretaris 2009 loh, 2009 ya. Ya sudah, memang kerjanya begitu memang diapain. Waktu ya. itu kita juga masih single Dok ya. Oke. 2009 Jadi kita benar-benar masih single. kalau kerja bisa KTP-nya diubah sini betul. sekalian. Kerja Lebih itu banyak di sini sampai kita tuh disuruh pulang sama teman-teman. Udah mulai, Awakmu nggak ki lho apa-apa. gak kudu mulai nok kene weh. Jadi jam 7 sampai jam 9 sip 2 datang itu Jadi kita sini. baru, heeh, sampai setengah 10 kadang kita baru pulang. Sampai dokter SPOG itu bosan jadi masih Mbak Yun ya manis ya kan kayak gitu. Tapi tidak tahu ya, meskipun kayak gitu pekerjaannya berat tapi kita senang aja. heeh. Kemudian sama kita harus pede keluar. Pede keluar itu jadi begini. Dulu saya ini lulusan baru, cacili, ingusen. Orang ngerti apa. Terus ada undangan dari dinas kesehatan. Ingat bagus, undangan dari dinas kesehatan. Waktu itu kebidanan kan, Yun berangkat, nggak ada orang lain. Saya Dok. Lami apa? Udah berangkat. Ya bondo nekat aja berangkat gitu kan. Dasar saya ya, saya kalau ngomong kan ya begini. Ya udah, spontan aja gitu. Jadi begini-begini ngasih masukan. Diwasi ya sama orang-orang itu. Saya ki sopo kayak gitu. Ya sudah lanjutkan aja, orang mau ngerasa saya orangnya kayak gini, tapi dengan begitu, dengan saya berani ke publik kayak gitu memperkenalkan. Jadi sekarang siapa sih yang nggak kenal sama saya bidan ini? Oh, Asik. Penonton podcast RSN tahu pasti
Sudah semakin langsing ini ya. paling tidak kita kan harus aktif di organisasi, aktif di setiap pertemuan aktif. Jadi kita paling tidak semakin dikenal. Kalau misalnya ada pertemuan apa, oh ya ini Mbak Yuni, ini Mbak Anis kayak gitu. Bukan kok kita yang rumah sakit baru tapi ada undangan ada apa, saya takut enggak. Justru Gitu. malahan makin Justru aktif malah ya. iya aktif, tantangan aktif semakin aktif akhirnya semakin dikenal kayak gitu-gitu. Kemudian banyak bidan yang merujuk ke sini kan ya, tadinya juga nggak kenal bidan siapa ya, kita sok kenal sok dekat aja waktu itu. Nggak kenal pun, Bu, sudah lama nggak kesini SKSD, kayak gitu. SKSD. Akhirnya ya udah Bondone SKSD aja. Ya, SKSD aja, kasih minum apa kayak gitulah, ramah-ramah kayak gitu. Kalau ada pasien baru, ingat enggak, kalau sekarang kan yang nyiapin bed dan lain-lain kan ada housekeepingnya. Kita enggak, kita sendiri, kita sendiri. betul, ditata sendiri, naik turun. Dulu ruang bayi juga enggak ada air panasnya, tahu enggak? Kalau mama mandiin bayi naik dulu ke atas sambil bawa tentengan di bawah ini, meskipun Rebus-rebus sendiri. Rebus-rebus sendiri, Dok. Pakai kompor manual gitu. Belum ada heater. Kalau sekarang kan pakai heater. Kalau dulu rebus-rebus sendiri, ditunggon-tunggoni dewe. Aduh, ditus-tusi dewe. Iya, ditus-tusi. Sampai kalau pagi tuh bayinya banyak ya. Kalau dulu awal-awal 10 itu udah banyak Dok sehari itu. 10 Kalau orangnya cuma bertiga ya, Mas. Iya, banyak banget. Yang jaga 2. Waktu itu VK masih jadi 1 sama ruang bayi. Pernah jaga Jadi sendirian juga loh. Gitu. kalau mau ada telepon rujukan gitu pagi-pagi jam sekitar 6:30 gitu, mana bayi belum selesai kita mandiin. Aduh, kompar rasanya ya Allah Dok. Mandikan bayi mau ada rujukan, tapi ya seneng ayo. menyenangkan aja. Sampai pulang itu jam 9 baru pulang setelah saya operan gitu Dok. Berarti kayak memang ya apa ya, mungkin karena bekerja dengan hati kali ya, memang iya. jadi menjalani segala setiap step yang mungkin itu memang dirasa sebenarnya sulit, tapi ya dengan dijalani dengan semangat, dengan hati yang ikhlas, ternyata ya sudah berjalan sampai 14 tahun. Sampai 14 tahun kalau punya anak ya sudah besar ya. Karyawan sekarang tidak akan merasakan seperti itu. Saya yakin. Sekarang apa-apa ada kok. Kalau saya dulu nggak ada apa ya sudah ambil gitu. Itulah yang membuat. Tapi insya Allah mindset kita ya, berdua nggak bakalan kayak gitu kok. Itulah yang membuat saya cinta iya, susah untuk meninggalkan iya, karena selama 15 tahun ya saya di sini, apa yang setelah saya raih itu jauh lebih besar gandoli saya daripada apa yang ingin saya raih ke depan. Sepertinya itu kalau yang saya merasa rasakan. ikut memiliki juga itu loh Dok. Oke. Nggak mau lepas dari sini. Oke. Ada nggak sih mungkin Mbak Yuni dan Mbak Anis harapannya nih ya, RSNU kita ini mau dibawa kemana ke depan? Pinginnya yang diangan-angannya mungkin, atau cita-cita yang dulu belum sampai tersampaikan gitu, belum sampai kesampaian gitu. Orang mengatakan bahwa meraih itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Saya rasa kita sudah 15 tahun dan kita mampu, tidak hanya mampu menyamakan diri tapi mampu unggul dari rumah sakit lain ya. Itu bukan prestasi yang harus hanya kita banggakan, tapi semakin kesini kita caranya harus mempertahankan itu bagaimana, itu jauh lebih penting daripada meraih. Kalau dulu meraih saya gagal, oke lah, mau saya tidak bisa dibandingkan, tapi sekarang kita harus tetap eksis, harus tetap meningkatkan diri. Intinya tetap intinya survive. Jangan jumawa, tidak membuat kita tinggi di mana-mana, tapi silaturahmi ke rumah sakit lain silaturahmi ke instansi lain itu yang harus dipertahankan. Kemudian jangan lupa, dulu tuh kita sangat terkenal dengan yang namanya ramah. Pasien baru, ibu mau makan apa, yang belum ada ahli gizi, kayak gitu. Jadi kita terkenal ramah, jangan sampai itu hilang. Dan kalau itu sudah hilang, sudah kita kalah dengan yang lain. Karena itu kunci kita di situ. Ramah kan bagian dari the tradisional ya Dok ya. Oke. The traditional green hospital. Menganggap pasien itu bukan tamu tapi teman. Jadi itu harus diperbaiki terus, jangan sampai hilang. Itu sudah melekat di kita.
Oke, jadi banyak banget ya nilai-nilai kayak kebersamaan, rasa memiliki, terus mungkin berusaha, terus menerima apa adanya yang saat ini, nggak perlu muluk-muluk ya, Iya, kita tetap betul. berusaha dengan apa yang ada, mempertahankan kualitas Betul, kita. mempertahankan. meningkatkan. Kita intinya Jangan harus kita bisa tekan mempertahankan juga. bahkan meningkatkan Oke. rumah sakit kita tercinta. Oke, Mbak, ada pesan-pesan nggak nih selain itu tadi mungkin yang disampaikan nih buat sobat-sobat RSNU? Terus Untuk mengembangkan pesannya? diri aja. Terus mengembangkan diri. Kalau untuk karyawan, Mm-mm. pesan-kesannya ya kita karyawan baru maupun karyawan lama intinya tetap kompak, tetap jaga kebersamaan, harus ada rasa saling memiliki. Kita semua ada di Rumah Sakit NU, jadi kalau ada hal-hal apapun tentang Rumah Sakit NU baik yang baiknya maupun yang buruknya kita harus bisa menjaga. Oke, nih kita kan sudah mencapai ujung pertemuan kita siang hari ini di ulang tahun RSNU yang ke-14 tahun ini. Kasih ucapan dong, Mbak. Bareng aja. Ya, oke. Ya. Selamat ulang tahun Rumah Sakit NU Tuban. Yang Semoga 14 tahun. 14 ya, yang ke-14 semoga Semoga semakin tetap eksis, tambah maju. survive, semakin jaya di udara, di laut dan di Darat. kembali ya. Oke, tepuk tangan nih buat tamu kita yang sudah hadir dan meramaikan siang hari ini. Jadi apa ya? Saya sampai terkejut-kejut sendiri gitu ya. Banyak banget yang dialami oleh Mbak Yuni dan Mbak Anis di dalam mungkin merintis Rumah Sakit NU sampai sudah sebesar ini ya Mbak ya. Semoga lelahnya, kerja kerasnya menjadi lillah. Amin. Dan membawakan berkah untuk teman-teman yang di sini dan juga mungkin keluarganya semuanya yang di rumah ya. Oke, mungkin terima kasih nih buat teman-teman sudah menyaksikan podcast kita siang hari ini. Semoga banyak nih nilai-nilai yang mungkin bisa ditanamkan, mungkin jadi evaluasi diri juga ya, karena kita mungkin bisa menjadi mungkin rekan teman baik untuk sesama kolega ataupun untuk pasien. Jadi kita juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya, dan juga semoga RSNU semakin jaya di usianya ke-14 tahun dan tetap selalu berkembang dan menjadi semakin maju ya. Amin. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, di kita siang hari ini. Ya. Ya jangan kapok-kapok ya, nanti diundang lagi. Kalau Mbak Yuni aja udah 2 kali ya, mungkin Mbak Anis bisa nanti Sudah 3 6 kali. kali. Gitu ya. Oke, jangan lupa nih teman-teman di like, komen, di subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar tahu kalau kami punya video baru. Oke, sebelum kita akhiri jargon dulu yuk. Oke, 1, 2, 3. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan manyus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.